Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Noviar Tri Almasindo dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas 2B Fakultas Syariah. Di sini saya akan membahas makalah kelompok 4, 5 dan 6 mata kuliah Tari Tasyrik. Baik, langsung saja kepada makalah kelompok 4, judulnya Sunnah dan Kedudukan dalam Penetapan Hukum. Baik, sunnah dan kedudukan dalam penetapan hukum secara bahasa berarti metode dan jalan mencakup, yakni perbuatan baik maupun yang buruk. Sunnah ini sudah dibenarkan dalam Al-Quran. Apa sunnah dalam Quran itu? Itu terdapat pada surat Al-Isra ayat 77 dan surat Al-Fatah ayat 23 dan banyak yang lainnya. Demikian surah itu adalah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu, dan kamu tidak akan sekali menukar atau tidak akan menemukan perubahan pada hukum itu. Jadi sunnah Allah itu sifatnya baku. Nabi kita memahami sunnah yang tidak baku. Contohnya solat itu wajib bagi setiap yang mukallaf. Akan tetapi seisi dan pengkhususan dalam surah Nabi itu yaitu bagi orang-orang gila, anak-anak dan orang yang belum mukallaf, maka itu tidak wajib solat. Hukum baku itu tidak bisa berubah satu saat karena melihat dalam akidah khusus, dan hukum itu bisa berubah melihat situasi kondisinya. Nah, bagaimana dengan orang musafir? Nah, dari ada keinginannya dan berubah hukum itu. Seperti sholat rakaat dirubah menjadi 2 rakaat, membayar sholat zuhur di waktu asar. Nah, itu namanya. Dan selanjutnya ada hadis innama a'lu binniyat. Amal itu tergantung pada niat. Sesuatu pekerjaan itu tergantung daripada niat apa yang kita niatkan. Contohnya sholat harus pakai niat. Kerja apapun aktivitas yang kita lakukan seharusnya dipakai niat. Jika ingin mencari jabatan, masa tidak dapat pahala agar sekedar ilmu saja didapat dan tidak mendapatkan berkah pada Allah. Tapi kalau ada niat mencari ilmu ini karena Allah dan Rasul, maka dapat pahala dari dan diberkahi oleh Allah. Dan selanjutnya yang bagian B, hubungan surah dengan Al-Quran. Dapat dikaji dalam bentuk suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kenapa Al-Quran itu sebagai sumber hukum yang pertama sedangkan sunnah sumber hukum yang kedua? Nah, dapat dibedah dalam Al-Quran sifatnya samar, maka dijelaskan oleh surah sunnah tersebut. Jadi awalnya dalam Al-Quran itu hanya menjelaskan masih sama-samar, seperti contohnya kita dalam Al-Quran itu diwajibkan atas kamu untuk sholat, dan seperti dalam Al-Quran itu dijelaskan kan untuk melaksanakan sholat, dan dijelaskan oleh sunnah bagaimana tata cara sholat, wudhu dan sebagainya. Itulah kaitan antara Al-Quran dengan hubungan antara sunnah dan Al-Quran yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya yang bagian yang C, mutawatir dan ahad. Dari segi syarat hadis pada ini dibagi menjadi 2, ada hadis mutawatir dan ahad. Yang mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang lazimnya mereka terhindar daripada melakukan berdusta mulai dari awal hingga sanad mereka semua berdasar kepada indera. Jadi dengan sanad pertunannya yaitu yang melihat langsung. Mereka melihat langsung kepada Nabi, hadisnya kuat, hadisnya sahih, hadisnya mutawatir. Dan yang terakhir
Bagian yang ketiga, yang terakhir, sunnah yang qata dan yang zahri. Dilihat dalam sunnah yang tahlil itu surah yang jelas, sunnah yang mutawatir yang sumbernya pasti pada Rasulullah SAW, karena mutawatir itu adalah pemberian kepastian akan kebenarannya suatu kabar dari Rasulullah SAW. Indikasinya menjarah kepada suatu yang pasti bila ia tidak mendorong makna yang lain, dan tergantung juga tidak sejarah kepada surat yang pasti itu. Baiklah, selanjutnya pembahasan makalah kelompok 5. Baiklah, yang kelima, perhatian ulama terhadap takhrij hadis, mengetahui letak dan permudahkan dalam mengungkap statusnya. Yang A, hadis mansyur atau maudu yang menyebar di lisan masyarakat. Banyak di kalangan ulama dari berbagai masa memberikan terhadap hadis yang sering diucapkan orang-orang. Mereka menjelaskan derajatnya dan mengategorikan hadis palsu atau yang tidak memiliki sumber sama sekali yang menyebar di masyarakat. Selanjutnya yang B, awal penulisan sunnah zaman Nabi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa orang-orang Arab sebelum datang Islam tidak mengenal tulisan, bukan perkara yang penting lagi. Para sahabat mengandalkan hafalan dan menjaga hadis bukan dengan melakukan dengan lembaran-lembaran, dikarenakan pada waktu itu mereka fokus pada ajaran Al-Quran, mengumpulkan serta menulisnya. Mereka yang khawatirkan jika hadis dituliskan akan tercampur dengan Al-Quran. Ada juga pendapat bahwa larangan menulis hadis dihapus oleh hadis yang dibolehkannya. Larangan tersebut berlaku pada saat muncul kekhawatiran akan mempercayai antara hadis dan Al-Quran, dan di saat kekhawatirannya hilang, maka beliau mengizinkan lawannya dapat menyimpulkan. Dan selagi riwayat bahwa Rasulullah pada akhir hayatnya memberikan secara umum untuk menulis hadis, secara beliau aman untuk hadis terjadi pencampuran antara hadis dan Al-Quran. Selanjutnya yang C, ijtihad Rasulullah dan ijtihad sahabat. Dakwah Rasulullah bersandar pada mendahulukan Allah dan melepas diri dari keinginan, sehingga urusan manusia lurus atas ibadah memenuhi kepada Allah. Itulah keseruan pada Rasul kepada rangkaian dakwah mereka yang menerangi aspek kehidupan manusia. Para ulama telah memberikan mengenai ijtihad. 1. Sebagai mereka berpendapat bahwa beliau tidak memperbolehkan ijtihad karena beliau mampu mengetahui suatu melalui wahyu, sementara mayoritas dari mereka mendapat bahwa boleh-boleh saja beliau berijtihad, dan terkadang kelak beliau benar dan terhadap beliau terkadang keliru, dan beliau tidak mungkin menyetujui sesuatu keliruan. Sisi pengambilan dirinya adalah beliau mendapat membesarkan ijtihadnya, bahwa arah mendapat yang lebih berhak saat sholat di Ka'bah. Beliau melalui ijtihad dengan bentuk kecintaan dan berharapan untuk menghadap ke Ka'bah, lalu merealisasi hal tersebut untuk beliau, dan maka pendapat beliau berdasarkan dan ijtihad akhirnya menjadi suatu syarat yang disetujui oleh Rabbinya. Selanjutnya yang di ciri khas takhrij dalam Al-Quran dan Sunnah. 1. Syariat Islam bertujuan membangun kehidupan manusia yang ma'ruf dan menjauhkan dari yang mungkar. Oleh karenanya dakwah Islam berdiri di atas seruan kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. 2. Syariat memiliki cangkupan yang luas hukum takhrij yang berkaitan dengan ma'ruf dan mungkar yang datang dengan bercakupan di seluruh aspek kehidupan dari segi akidah dan apa saja yang berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib.
Yang ketiga, syarat bersifat menguruf dari pihak tidak dapat dipisahkan. Ia membagikan pemohon kepada akar, kaidah bergantung batang, ibadah muamalah, ranting-rantingnya, akhlak daun-daun, sedangkan persaudaraan, kemuliaan dan surga buah. Selanjutnya yang keempat, nas syariat yang terdapat dalam Al-Quran bersifat ahli dan jasa bersifat utama mengandung beberapa kemungkinan. Baiklah, selanjutnya makalah yang terakhir, yaitu makalah kelompok 6 yang judulnya ciri khas penetapan hukum Islam dalam Al-Quran dan Sunnah. 1. Urusan ibadah. Ma'ruf dan mungkar. Ma'ruf adalah kebenaran yang sesuai fitrah di mana Tuhan menciptakan manusia di atasnya. 1. Nas yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwa penetapan sholat adalah diutus Nabi sebagai Rasul. 2. Adapun waktu pelaksanaan sholat telah disebutkan secara global di dalam Al-Quran. 3. Dasar penetapan syariat bersuci. 4. Sholat Jumat diwajibkan sebelum hijrah, yaitu setelah penghentian Biat Aqabah. 5. Penetapan syariat khutbah pada pertama Hijriah 8 azan. Yang ke-6, 2 sholat Id dilaksanakan pada tahun 2 setelah Hijriah. 7. Pada tahun ke-2 Hijriah terjadi perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah. Yang selanjutnya ke-8, penggunaan syariat berpuasa di dalam setelah hijrah, yaitu ketika Rasulullah datang ke Madinah melakukan puasa Asyura sebelum diwajibkan puasa Ramadan. 9. Zakat diwajibkan kepada kedua sebelum diwajibkan zakat harta. Yang selanjutnya bagian B, urusan muamalah. 1. Larangan berbuat curang dalam timbangan dan takaran termasuk dalam perusahaan pertama yang berkaitan dengan muamalah setelah hijrah Rasul ke Madinah. An-Narai Ibnu Majah meriwayatkan tuan dari jalur Ali bin Husain bin Wahid Mutakhil dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW berkata, ketika Nabi SAW tiba ke Madinah, penduduk Madinah merupakan orang paling buruk dalam takar menakar. Allah berfirman, celakalah besarlah bagi orang-orang yang curang. Al-Mutaffifin. Mereka pun memperbaiki takaran setelah itu. 2. Pada tahun ke-4 Hijriah disyariatkan bagi pemimpin adil untuk membagi tanah kesatuan kepada sebagian rakyat serta membagi barang tambang dan selama air terdapat maslahatnya kepadanya. Adapun membagi yang dipilih kasih tanpa adanya hal yang bersalahkan sebagian dilakukan penguasaan permini. 3. Syarat wakaf tetap dilakukan di tahun 7 Hijriah. Setelah Rasulullah SAW selesai membagi harta dirampas ketika Umar bin Khattab mendapatkan ridhonya satu bagian dan Nabi mensyaratkan kepada untuk mengingatkan dijabarkan Allah SWT. 4. Nusakah dan marqah disyariatkan kepada tahun 7 ketika Rasulullah SAW melibat kesempatan kerja dan orang Yahudi Khaybar. Yang kelima, haramnya menjual khamir, bangkai, babi, dan patung ditetapkan tahun 8 Hijriah setelah kota Mekah tawakal. Yang keempat, nas-nas dalam syariat Islam mencukupi kebutuhan manusia. Nas-nas syariat yang terdapat dalam Al-Quran, Sunnah bersifat takhli dan jasa bersifat dalam mengandung beberapa kemungkinan. Selanjutnya bagian C, urusan keluarga.
Al-Quran yang turun di Mekah membawa misi untuk menjaga kemaluan dan Rasul menghapus pernikahan jahiliyah. Dua Rasul bersama kaum muslimin dan Ansar setelah hijrah, mereka saling mengasihi karena persaudaraan tersebut dan dikesan karena kerabatan. Baiklah, selanjutnya yang D, kejahatan pidana. 1. Syariat rajam dalam persetaan atas seorang yang memutuskan pada tahun ke-4 Hijriah, yaitu antara laki-laki Yahudi, maka Rasulullah SAW merajam mereka. 2. Kepada tahun ke-4 yang disyariatkan hukuman atas zat yaitu menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina. Mereka tidak mendatangkan orang saksi, maka mereka yang menuduh pendapat 8 kali rederan. 3. Pengharaman arak ditetapkan secara berangsur-angsur, akhirnya keherannya ditetapkan secara total. Pengharaman judi, bertobat untuk berkhala dan mengundi nasib dengan anak menantu turun pada tahun ke-6 Hijriah. 4. Hukuman bagi perampok ditetapkan pada tahun ke-6 dan ke-7. Penetapan qisas atas riwa atau anggota badan ditetapkan pada tahun ke-8 Hijriah. Islam menghapus kebiasaan yang melekat pada masa jatuhnya yang berupa keberadaan dalam penegakan qiyas berdasarkan pangkal dan nasab. 6. Pada tahun 6 Hijriah juga diusahakan hukuman atas penyulunan, maka mendapatkan potongan tangan. Pencurian akan mendapatkan potongan tangan. 7. Penetapan syariat lain terjadi pada tahun ke-9 Hijrah, penuduhan ultri melakukan perbuatan yang keji. Selanjutnya bagian yang terakhir, bagian E, urusan jihad dan gerilya. Hukum 1. Syariat izin untuk berperang diturunkan pada tahun pertama setelah Hijriah. 2. Kemudian diperintahkan kepada kaum muslimin untuk memenangani siapa yang menerangi mereka sebagai upaya untuk menjaga dakwah-dakwah membela agama. 3. Pengususan pasukan Abdullah bin Jilyah menjadi pada tahun kedua setelah Hijriah. Yang terakhir, perang Badar pada tahun 2 Hijriah, turun Al-Anfal pada tahun kedua Hijriah, hukum tentang nanti perang dan pembagiannya. Sekian, itulah video dari saya tentang makalah Tarikh Tasyrik dari kelompok 4 sampai dengan 6. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.